Oke, jadi alhamdulillah sudah buka puasa, walaupun tadi sempat lemes ya, tapi setelah sudah buka, alhamdulillah ini bisa semangat lagi ya. Dan ya untuk yang kali ini saya mau ngerakit lagi power ya, power 10 ampere ini juga power pesanan. Ya bisa dibilang untuk mengisi kekosongan lah, untuk mengisi kekosongan di channel ini saya putuskan untuk ya saya videokan atau saya berikan untuk proses perakitan power 10 ampere ini. Dan di video ini juga saya akan coba untuk jelaskan bahannya apa saja, estimasi berapa biaya yang dibutuhkan untuk membeli setiap komponennya ya, dan juga yang paling penting yaitu proses pembuatannya. Nanti juga kita akan cek soundkan ya setelah selesai saya rakit. Oke, jadi untuk bahannya ini semua sudah siap ya. Jadi kita mulai. Untuk trafonya ini saya pakai trafo 10 ampere ya. Saya pakai produk dari Mas Fajar dari BSA. Ini trafo 10 ampere CT 45 volt ya. Jadi ini nanti saya pakai yang CT 45 volt. Dan untuk kitnya ini seperti biasa, ini saya pakai kit SOCL 506 ya. Dan ini kemarin ada request yang pesan minta untuk di kitnya ini sedikit dimodif ya. Jadi untuk channel A ini untuk kitnya dimodif mid high, dan juga yang channel kedua atau channel B dimodif low sub, dan ini juga sudah saya modif ya. Mungkin yang tanya gimana saya modifnya bagaimana, nanti bisa dicek karena juga sudah ada videonya ya, nanti bisa dicek di sisi kanan atas layar sini. Oke, jadi mungkin saya lanjut nanti ya, karena ini sudah mau sholat tarawih, jadi saya lanjut nanti ya. Oke, jadi kita lanjut ya. Tadi untuk kit drivernya. Oh ya, sebelumnya ini tadi untuk trafonya harganya 700.000. Untuk harga lebih tepatnya nanti bisa langsung kontak aja Mas Fajar ya. Untuk nomornya nanti mungkin saya taruh di kolom deskripsi. Dan kita lanjut lagi untuk kit drivernya ya. Ini tadi kit drivernya juga si pemesan minta ditefkan ya. Jadi untuk finalnya ini pakai 4 set Toshiba. Dan juga untuk di transistor TEF nya ini juga pakai Toshiba ya, Toshiba 5200 dan 1943, sama juga untuk di channel B ya. Ini untuk kitnya kalau pesan di saya satu kit mono ini harganya 350.000. Jadi kalau dua kit ini 700.000 ya. Dan kita lanjut lagi untuk di bagian sini. Ini ada untuk elko nya ya. Ini elko nya saya pakai Epsilon 10.000 mikro 80 volt. Ini saya pakai 4 biji. Mungkin Anda kalau juga mau rakit power, saya rekomendasikan salah satu elko yang bagus, yaitu juga merek Epsilon ini ya. Ini elko andalan saya. Ini saya pakai 4 biji ya. Dan wow ya, ini belum saya pasang untuk diodanya ya. Nanti saya pakai dioda Kiprok 35 ampere ini ya. Untuk diodanya belum saya pasang. Dan ini untuk elko nya kalau di tempat saya, di daerah saya, ini satu bijinya ini yang 80 volt sekitar 50.000 ya. Jadi kalau 4 buah ya sekitar 200.000 lah, seperti itu. Kita lanjut lagi untuk bahannya. Ini juga saya kasih untuk speaker untuk soft startnya ya, biar nggak jeglek. Karena ini power 10 ampere itu kalau nggak pakai soft start di listrik 450 watt itu bisa dipastikan langsung jeglek ya. Jadi ini saya pasangkan juga untuk kit soft startnya. Untuk harganya ini sekitar 40 ribuan ya. Dan juga di sini saya juga tambahkan untuk speaker protector. Ini saya pakai speaker protector seperti ini ya. Ini produk dari Bell. Ini speaker protector 10 ampere. Ini harganya kisaran 50 sampai 60.000 ya, tergantung di mana Anda belinya. Dan untuk boxnya ini saya pakai box Bell M270 ya. Dan ini juga sudah saya lengkapi, sudah saya pasang untuk di aksesorisnya, untuk di kipas dan juga soket-soketnya. Untuk harga boxnya ini kisaran 250.000 ya,
kisaran 250.000. Dan untuk di aksesorisnya ini ada kipas dan juga plus grill ya, itu untuk besi di bagian belakang untuk nutupi baling-baling biar terlihat lebih rapi dan biar nggak kena tangan ya. Jadi untuk kipasnya ini pakai kipas DC 9x9 cm, dan ini untuk inputnya pakai RCA dan outputnya terminal outputnya pakai bidding post ya, seperti itu, merah dan hitam. Dan untuk di aksesorisnya atau di perlengkapan panel ini ya, untuk kipas dan juga soket-soketnya ini ya perkiraan sekitar 50.000 lah ya. Jadi box plus aksesoris sekitar 300.000. Wes tadi ya sudah saya jelaskan untuk perkiraan biaya ya, total mungkin sekitar 1,8 juta ya untuk kita ngerakit power 10 ampere dengan spek yang sudah saya jelaskan ini ya. Dan kalau Anda ingin pesan ke saya, ini harganya 2 juta ya. Jadi ya saya nggak ambil untung banyak. Jadi seperti itu ya, tapi ya monggo kalau ingin rakit sendiri ya silahkan, sudah saya sediakan panduannya di channel ini ya. Dan kalau mau pesan juga saya bisa melayani. Untuk info pemesanannya bisa langsung hubungi ya di nomor WA yang sudah saya tampilkan di video ini. Wis monggo silahkan Anda yang menentukan. Oke, seperti itu. Ini saya mulai ya untuk proses perakitannya. Ini saya mulai untuk melubangi di boxnya untuk pemasangan dari tiap-tiap komponen ini. Dan mungkin video ini akan agak lama ya, jadi ya simak dengan seksama ya biar nanti bisa paham dan tidak ada kesalahpahaman. Oke, jadi seperti itu, saya lanjut ke proses berikutnya. Oke, jadi ini tadi ya setelah saya lubangi untuk di boxnya, ini juga sudah saya pasang untuk kit powernya ya. Ini sudah saya baut di bagian sini, ini ada baut satu dan yang satunya saya baut di sisi sini ya. Jadi satu kit power ini saya baut dengan 2 baut, dan yang satunya juga sama. Ini yang tengah ini nanti untuk di trafonya ya, karena trafo donat jadi bautnya pakai yang seperti ini. Oh ya, mungkin bagi yang belum tahu cara gimana ngerakit kit power seperti ini, videonya juga sudah ada ya, mulai dari mungkin penataan atau memparalel finalnya sampai dengan merakit kit power seperti ini juga sudah ada videonya. Bagi yang belum nonton atau yang belum paham, nanti bisa dicek videonya ya. Ini saya taruh aja di sisi kanan atas layar sini. Dan juga ini untuk di penempatan komponen lain seperti elko seperti ini sudah saya kasih baut-baut ya untuk penempatannya, kurang lebih seperti ini. Ini untuk soft startnya di bagian sini, lalu untuk di speaker protektornya di sisi sini. Oke, saya mungkin akan lanjut lagi untuk pemasangan kabel-kabelnya ya. Ini saya awali dengan penyambungan di kabel dari listrik PLN. Jadi dari soket AC ini nanti saya sambungkan ke bagian saklar dan ke trafo terlebih dahulu. Oke.
Oke, ini tadi sudah saya sambung ya. Jadi untuk di soket AC-nya ini yang hitam, ini di pin paling tengah ini untuk ground ya. Ini saya sambung ke body. Saya baut di sisi sini ya, ikut intinya biar bisa kesambung ke body ya. Dan untuk yang dua ini jalur outputnya ini kita sambung ke saklar terlebih dahulu. Untuk soket jenis soket yang saya gunakan ini yang sudah ada fuse-nya ya. Jadi di dalam soket ini sudah ada juga untuk rumah fuse-nya. Jadi lebih mudah ya. Jadi kita lanjut, ini tadi sudah saya sambung ya. Ini menuju ke saklar sini. Ini ya, ke saklar sini. Saya kira pasti sudah paham ya untuk penyambungannya. Lalu setelah itu dari saklar ini saya masukkan tegangannya ke rangkaian soft start. Jadi seperti yang sudah Anda lihat lagi ya tadi ya, untuk dari saklar menuju ke input sini, lalu di outputnya di pin output sini langsung menuju ke trafo sini. Oke, jadi seperti itu ya. Ini saya lanjut lagi untuk penyambungan di outspeakernya dulu aja, di speaker protector. Oke, saya lanjut untuk proses perakitannya. Oke, jadi untuk soft startnya ini saya taruh di bagian sini ya. Untuk input dari tegangannya ini saya ambil dari trafo. Jadi ini tegangannya kalau di trafo ini tertera 15 volt CT. Jadi ini saya fungsikan sebagai supply dari speaker protector ya. Oke, nanti untuk lebih jelasnya untuk pemasangan speaker protector ini juga sudah pernah saya buat untuk videonya ya. Jadi mungkin bagi yang memang belum paham mengenai penyambungannya secara detail sudah saya jelaskan di video tersebut. Nanti videonya seperti biasa saya akan taruh di sisi kanan atas layar sini. Jadi mungkin untuk proses pemasangan speaker protector ini akan saya skip aja ya, karena seperti yang sudah saya bilang tadi sudah ada video penjelasan secara lengkapnya. Oke, jadi sudah terpasang ya untuk di speaker protectornya. Ini sudah saya hubungkan tadi untuk di input. Ini input channel A. Ini saya pakai kabel biru ini ya. Ini dari out speaker di channel A menuju ke input speaker protector ya. Juga sama dengan yang B, ini kabel merah ini dari output yang power kedua ini ya. Channel B. Lalu output di speaker protector ini langsung menuju ke belakang sini, sudah saya sambung ya. Dan untuk ground juga ke ground, ini groundnya saya ambilkan dari driver yang satu ini ya. Juga ini tadi ada kabel putih ini ya, channel sini juga ada ini kabel putih ini untuk di LED sinyalnya. Jadi LED sinyalnya ini saya pasangnya sederhana saja. Ini saya hanya kasih resistor 1 kilo ya, untuk menghambat biar nggak putus. Dan untuk di negatif di lampu indikatornya ini nanti dihubungkan ke ground. Oke, jadi seperti itu. Ini saya lanjut ya untuk penyambungan di jalur tegangan dan juga jalur input di masing-masing kit powernya. Oke, saya lanjut dulu untuk penyambungannya. Oke, jadi ini tadi sudah saya sambung ya untuk di jalur tegangannya. Ini untuk tegangan yang biru, kabel biru untuk tegangan negatif, yang merah untuk positif ya. Juga sama di kit satunya. Untuk kabelnya ini tinggal kita sambung ya ke bagian elko, ke PSU nya. Jadi seperti itu. Oh ya, ini untuk channel A dan channel B penyambungan tegangannya ini di paralel ya. Jadi mungkin ada yang belum paham, ini di paralel itu antara negatif channel A dan negatif channel B itu dijadikan satu, juga sama dengan positif dan groundnya. Jadi seperti itu ya. Oke, ini saya lanjut lagi ya untuk pemasangan di jalur sinyalnya, untuk jalur inputnya.
Oke, jadi untuk di jalur inputnya ini seperti ini ya. Ini pakai soket RCA sudah saya hubungkan, sudah saya solder menggunakan kabel SCARM ya, atau kabel stereo seperti ini. Juga untuk di jalur input atau jalur sinyal itu wajib ya hukumnya menggunakan kabel seperti ini ya, kabel SCARM atau kabel stereo kalau saya menyebutnya ya. Lalu setelah ini dari RCA ini tadi ya, ini saya hubungkan atau saya kasih untuk potensio volume. Ini ya untuk potensio volumenya sangat mudah sekali untuk proses penyambungannya. Mungkin bagi yang belum paham mengenai cara gimana menambah volume di kit power atau di power amplifier, juga dulu sudah ada videonya, sudah lama lah sudah saya upload untuk cara ataupun tutorial bagaimana membuat ataupun memasang di potensio volume seperti ini ya. Nanti bisa dicek aja videonya. Untuk linknya saya akan taruh ya di kolom deskripsi. Saya akan taruh dulu, akan saya pasang dulu untuk di potensio volumenya ke bagian panel depan box ini ya. Oke, jadi ini tadi sudah semua saya sambung ya. Tadi untuk elko-nya ini sudah saya sambung, dan juga sebenarnya tadi sempat ada trouble ya. Setelah saya coba beberapa detik langsung ada yang konslet dan listrik rumah langsung jelek, dan setelah saya cari ternyata masalahnya ada di bagian ini ya. Ini ada di bagian dioda kiprok yang tadi terpasang di sini ya. Dan yang kali ini sudah saya ganti menggunakan dioda sisir seperti ini. Jadi ini entah apa yang rusak, karena jarang sekali saya menemui dioda kok sampai rusak ya. Ya entahlah, mungkin lagi sial aja. Dan seperti itu ya. Ini untuk penyambungannya tadi sudah saya jelaskan. Untuk di output tegangan main, ground dan plus menuju ke masing-masing driver ya, saya kira pasti sudah paham ya. Dan juga untuk di bagian kipas ini saya kasih elko ya. Ini ada PSU untuk kipasnya. Jadi ini ada juga tersedia tegangan 12 volt non CT. Ini bisa kita fungsikan untuk menyuplai kipasnya ya. Ini untuk kipasnya saya paralel antara kipas satu dan kipas yang kedua. Oke, untuk powernya seperti ini ya setelah saya rakit. Dan mungkin untuk video testingnya, uji cobanya akan saya buatkan di video terpisah ya, karena nanti rencana saya juga sekalian saya akan demokan, saya akan reviewkan juga. Jadi biar nanti bisa lebih bisa lebih detail lagi saya dalam menjelaskan. Jadi seperti itu ya. Biar tidak ketinggalan, nanti bisa diklik ya tombol subscribe-nya, juga dibunyikan untuk lonceng notifikasinya. Oke, mungkin cukup segitu ya untuk di video kali ini, dan terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir, dan matur nuwun.